wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini biasanya kita agak ngantuk-ngantuk ya, tapi semoga enggak ngantuk ya. Amin. Semoga enggak ngantuk. Kita siang hari ini kita akan belajar bersama, mentadabburi bersama surah Al-Waqiah insyaallah. Semoga Allah berikan taufik ya, mudah. Baik, teman-teman Allah, untuk mentadabburi sebuah surah itu sebaiknya dibaca. Mari kita baca ya. Kita baca dari awal sampai akhir ya. Nanti berapa menit itu ya. Baik. Mungkin alangkah baiknya dibuka Qurannya begitu. Ada Quran tak? Udah. Saya malah nggak ada Quran ini. Ayo, Khudri hafal sih sebetulnya, dikit-dikit ya. Baik, total kita baca dulu, nanti sampai mana kita nggak bisa tak? Nggak tahu kenapa ya. Oh, sini muncul kok. Kok bunyi? Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Cukup sampai situ dulu. Sampai 140 ya. Satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak kelihatan. Gak apa-apa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Waqi'ah. Ya. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Sahabat-sahabat ustaz-ustaz yang rahmati Allah, kita akan mentadabburi surah Al-Waqi'ah ya. Al-Waqi'ah artinya secara terjemah itu hari kiamat. Artinya hari kiamat. Meskipun nanti ada penjelasan kenapa diberi nama Waqi'ah gitu ya. Padahal nama-nama hari kiamat itu banyak ya. Sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan kondisi penggambaran keadaannya. Baik. Tentang surah Al-Waqi'ah, Rasulullah SAW ya pernah bersabda atau setidaknya ada hadis yang menjelaskan tentang suratul Waqi'ah. Ya Rasulullah, qad syibta. Sahabat itu bilang sama Nabi, ya Rasulullah, Anda ini telah beruban. Ya, Anda telah beruban. Qala syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Yang membuat saya beruban itu karena surah-surah ini. Pertama surah Hud ya, wal waqi'ah dan surah Waqi'ah, wal mursalat dan surah al mursalat, wa amma yatasaalun surah an-naba, wa idza syamsu kuwirat surah takwir ya. Surah-surah ini membuat Nabi beruban. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penggambaran tentang hari kiamat yang dahsyat. Ya, kalau kita mau merenung, ya, mau mentadabburi betul-betul bagaimana kondisi setiap kondisi dari kiamat itu, maka mungkin kita juga akan beruban. Ya. Alhamdulillah, saya sudah beruban ya. Sudah beruban, sudah berapa ustaz beruban, sudah beruban. Menunjukkan dahsyatnya sampai beruban. Kalau dalam surah Al-Muzammil ya, yauma yaj'alul wildana shiba. Ya. Pada hari yang membuat seorang anak kecil jadi beruban. Saking dahsyatnya, saking menakutkan, saking mengerikan. Baik, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian teman-teman Allah, surah Al-Waqi'ah ini termasuk mufassalat ya, termasuk mufassalat yang dibaca, sering dibaca oleh Nabi SAW dalam salat subuh. Wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ata wa nahwaha min as-suwar. Dari Jabir bin Samurah, Nabi itu kalau salat subuh ngimami baca surah Al-Waqi'ah ya, dan surah-surah sejenis ya, yang semisal dengan Al-Waqi'ah ya, mungkin Ar-Rahman ya, An-Najm ya, kemudian Al-Qamar dan lain sebagainya dari surah-surah mufassalat. Hadis riwayat Ahmad. Ini. Kemudian mungkin ini sebagai muqaddimah dulu ya.
ada terangan al-waqi'ah dengan kefakiran itu, ya, dengan kefakiran, artinya bisa menghilangkan kefakiran. Saya coba cari, kemudian saya ambil yang menurut saya sahih, ya, artinya yang kuat, karena hadis yang menjelaskan tentang al-waqi'ah jika dibaca itu menghilangkan kefakiran, itu secara sanad, secara rawi, ya, menurut para ahli hadis itu termasuk hadis yang mungkar, hadis mungkar, ya. Tapi ada penjelasan dari ulama yang lain, ini Ibnu Atiyah, ya, namanya anaknya Sasubri, ya. Dalam kitab beliau Al-Muharrar, ya, Al-Wajiz, volume kelima halaman 238, beliau mengatakan begini. Ini bisa nyambung nanti. Kaitannya al-waqi'ah dengan menghilangkan kefakiran itu bagaimana? Fiha dzikrul qiyamah. Al-waqi'ah itu cerita tentang kiamat. Ya. Wa hududin nasi fil akhirah, dan nasib-nasib manusia di yaumil akhir nanti. Wa fahmu dzalika ghinan la faqra ma'ahu, dan memahami hal itu, kiamat dan segala peristiwa dan nasib manusia pada hari kiamat itu, la faqra ma'ahu, ya, merupakan kekayaan yang akan menafikan, menghilangkan kefakiran. Wa man fahimahu syughila bil isti'dad, sehingga orang yang memahami, ya, dari surah Al-Waqi'ah itu, maka dia akan tersibukkan dengan persiapan menuju akhirat, sehingga disebut dengan anti kefakiran, ya. Karena apa? Orang yang baca Al-Waqi'ah dan paham maknanya, tadabbur isinya itu, dia tersibukkan dengan mikirin akhirat, mati terus, ya. Itulah yang disebut dengan itu, kata Abul Atiyah. Nyambung, ya. Ya, sambil menunggu slide, ya. Jadi kaitan al-waqi'ah dengan anti kefakiran, ya, adalah ketika orang tersibukkan dengan mengingat akhirat, ya, maka dikatakan dia telah memiliki kekayaan, sehingga dia akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut akhirat. Itu yang disebut dengan anti kefakiran. Itu kata Ibnu Atiyah, ya, sudah ditulis, ya. Kemudian surah Al-Waqi'ah ini termasuk surah Makkiyah, ya. Sepakat bahwa ia termasuk surah Makkiyah dari awal sampai akhir, sekalipun ada beberapa ayat-ayat yang konon menurut para ulama itu masuk pada Madaniyah. Tapi secara umum kalau kita lihat dari strukturnya dan apa yang disampaikan, maka ini termasuk surah Makkiyah. Apa yang disampaikan adalah tentang rukun iman, ya, iman pada Allah, iman pada Quran, iman kepada Al-Quran, iman kepada hari kiamat, ya. Ada 3 setidaknya itu. Dan pembahasan utamanya adalah tentang hari kiamat, Al-Waqi'ah. Baik, teman-teman. Kemudian secara struktur juga, secara urutan ayat pertama sampai ayat ke-40 tadi kita baca itu, ayat pertama sampai ayat ke-6, ya. Ayat pertama sampai ayat ke-6 itu adalah penggambaran dari hari kiamat. Kita baca ayat 1, idza waqa'atil waqi'ah. Idza, apabila, waqa'atil waqi'ah, terjadi al-waqi'ah, kiamat, gitu, ya. Al-waqi'ah dari kata waqa'ah, ya, waqa'ah, waqi'ah. Oh, ya. Oh, ya, tadi yang sudah sampaikan secara umum penggambaran tentang hari kiamat. Kemudian idza waqa'atil waqi'ah, jika apabila terjadi hari kiamat, ya. Al-waqi'ah artinya telah terjadi, adalah terjadi, ya, dari kata waqa'ah, fa'ilnya waqi', al-waqi', ya. Ada namanya Imam Waqi', ya. Terjadi. Ada beberapa pendapat para ahli tafsir mengatakan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan Al-Waqi'ah, ya. Kenapa Allah memberikan nama surah ini dengan Al-Waqi'ah? Pertama, masyarakat muslimin rahimakumullah,
Karena pada hari kiamat ini ya ada sesuatu yang terjadi. Ya, anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun gitu ya. Dan menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti terjadi, pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan apa yang ada dalam kubur. Ini yang banyak dibantah oleh orang-orang kafir begitu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun, tsumma kalla sayalamun. Enggak, kamu pasti akan tahu. Mereka pasti akan tahu. Dan mereka pasti akan mengetahui. Pendapat kedua mengatakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa menggunakan kata al-waqi'ah? Karena banyaknya kejadian dahsyat yang terjadi pada hari kiamat itu. Banyak kejadian dahsyat yang terjadi pada hari kiamat ya. Mulai dari manusia, al-ba'ts minal qubur, dibangkitkan dari kubur, kemudian mahsyar, kemudian mereka itu ya dihisab, dimizan, kemudian mereka harus meniti sirat, kemudian mereka digiring ya, dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Dan ini semualah peristiwa dahsyat, maka diberi nama al-waqi'ah. Benar ya? Tadi kita baca ayat 1 ya. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah ya. Dan golongan kanan, alangkah beruntungnya golongan kanan itu. Siapa? Penghuni surga. Nanti pada ayat berikutnya di bawah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah ya. Dan seterusnya. Itulah gambaran tentang hari kiamat. Nah, tentang nama-nama hari kiamat sendiri, teman-teman rahmati Allah, kalau dalam Al-Qur'an ya, versi Quran, mulai dari yang paling gampang ya, Yaumul Akhir. Nama hari kiamat yang pertama Yaumul Akhir ya. Yaumul Akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu. Kenapa disebut Yaumul Akhir? Karena sudah enggak ada hari lagi setelah itu. The last day, ya, hari terakhir ya. Kemudian disebut juga dengan hari Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, hari berdiri. Kenapa? Karena setiap kita berdiri, nggak ada yang baring-baring, apalagi rebahan. Ya, semuanya berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Semua berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Surah Al-Mutaffifin. Ya. Kemudian disebut dengan At-Tammah. At-Tammah, idza ja'atit tammatul kubra, malapetaka ya. Kenapa? Pada saat itu, pada hari itu semuanya ditimpa malapetaka dan tidak ada seorang pun yang terhindar dari malapetaka tersebut. At-Tammah juga disebut dengan As-Sakhah ya. Fa idza ja'atis Sakhah, pada saat hari ditiup sangka kala. Ya, dengan suara yang menggelegar, dengan suara yang sangat keras, sehingga semua manusia merasa takut. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Setiap kita akan terpencar-pencar. Ya, ayah sudah nggak tahu anak, anak nggak tahu ayah. Begitu juga semuanya. Jadi inilah gambaran-gambaran dari penamaan-penamaan. Al-Qari'ah juga, ya, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dari kata qara'a. Qara'a itu mengetuk dengan keras. Al-Qari'ah, ketukan keras. Ya, dulu Ustaz Alvin itu bilang gini sama saya. Kenapa nama-nama surah itu, maksud saya nama-nama dari surah-surah itu sudah dipilih sedemikian rupa sekaligus menggambarkan sifat atau penjelasannya. Qara'a, qafnya berat, ra-nya berat, ainnya berat. Qara'a itu ketukan keras, qari'ah ya. Kemudian waqi'ah ya. Itu pengucapannya itu sudah berat. Kita ngomong aja, nyebut namanya aja sudah, kalau orang ngerti bahasa Arab itu kayak mungkin udah merinding gitu ya. Sudah, ini kumpulan huruf-huruf yang berat-berat semua ini. Makanya kejadiannya berat-berat semua. Gitu. Paham ya Ustaz ya? Ini berat-berat ini. Kejadiannya berat-berat, menakutkan, dahsyat-dahsyat ini. Begitu. Kemudian laisa liwaq'atiha kadhibah.
Laisa liwaq'atiha, terjadinya hari kiamat itu. Jadi kalau mau terjemahkan satu laisa, tidaklah liwaq'atiha, untuk kejadiannya, kadzibah, didustakan gitu ya. Kejadian hari kiamat itu nggak bisa didustakan, nggak bisa disangkal ya. Jadi ini ada dua tafsiran ya tentang hari kiamat ini. Hari kiamat pasti terjadi. Tafsiran pertama, bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dari ayat ini pasti terjadi, tidak bisa disangkal. Yang kedua, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ragu terhadap datangnya hari kiamat akan menyaksikan hari kiamat tersebut ya. Dan tatkala mereka menyaksikan hari tersebut, mereka akan beriman, tapi kan sudah telat ya. Mereka betul-betul meyakini begitu. Mereka meyakini ya, tapi terlambat. Kata Nabi SAW, taubat kita masih akan diterima selama apa? Satu, sebelum nyawa ada di kerongkongan ya, sebelum nazak. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Nah, itu hari kiamat, ada hari kiamat, matahari terbit dari barat. Kemudian terjadinya kiamat itu sendiri. Kemudian mati Allah, khafidatur rafi'ah ya. Khafidatur rafi'ah. Khafidah itu artinya merendahkan. Jadi datangnya hari kiamat itu sebagai hari penghakiman akan merendahkan yang tadinya di dunia, hidup di dunia ini diunggul-unggulkan, direndahkan sama Allah. Karena apanya? Karena amalnya. Rafi'ah, hari kiamat itu juga akan meninggikan yang di dunia ini dihina-hina ya, diece-ece, dibuli-buli ya, karena keimanannya, karena ketaatannya, oleh Allah diangkat setinggi-tingginya. Maka bapaknya ahli tafsir mengatakan ada orang-orang yang tatkala di dunia itu ya, ini kayaknya sudah waqiah semua ini sudah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha nih kayaknya ada gempa nih. Ada gempa kayaknya nih ya. Kok pada manduk-manduk semua ini. Berapa skala Richter ini. Baik, jadi orang yang di dunia dulu dihormat, disanjung, dipuji sedemikian tingginya itu oleh Allah direndahkan. Ya, kenapa? Karena ketidakimanannya, karena kekufurannya, naudzubillah ya. Demikian juga orang-orang yang dianggap hina, rendah ya, diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barometer dalam menilai sesuatu baik tidaknya kita itu apa? Dari takwanya. Maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini ada kisah sebetulnya ya. Dulu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang ya. Ada orang lewat lalu mengatakan dia ahlu surga, dia penduduk surga. Ya. Padahal secara realita di masyarakat orang ini, kata Nabi, orang ini kalau dia itu meminang, lamarannya ditolak. Kalau dia minta nggak dikasih, gitu. Tapi ada ini orang nih, ya, orang nih kaya, kemudian terhormat, dia kalau dia minta, dia minang, diterima, gitu. Kalau macam-macam lah. Tapi kata Nabi, antara dua orang ini beda, ya. Yang dihina-hina itu justru yang mulia, sedangkan orang yang dianggap mulia itu malah hakikatnya yang hina. Ya. Dan itulah pandangan manusia. Jadi semua anggapan-anggapan kita terhadap semua atribut-atribut dunia itu, ya itu belum tentu juga ya. Kalau menurut Allah salah ya salah gitu. Kalau menurut Allah mulia. Oleh karena itu, jadikan barometer ketakwaan itu sebagai alat ukur dalam menilai, ya. Apalagi menilai orang lain. Kalau dia takwa sekalipun mungkin ya secara ekonomi tidak berada, tapi dia takwa, dia mulia. Ya, dia mulia. Kemudian tafsiran yang lain tentang khafidatur rafi'ah itu adalah perkara atau kondisi hari kiamat yang demikian dahsyat itu menjadikan apa? Kondisi alam ya, gempa yang luar biasa yang tadinya di atas jadi di bawah, tenggelam gitu ya. Yang di dalam bumi jadi ke atas, naik gitu ya. Jadi lahar, batu-batuan keluar, dimuntahkan begitu. Itu tafsiran lain. Idza rujjatil ardu rajja. Idza apabila rujjatil ardu rajja. Ini uslubnya mirip dengan yang di surah Al-Fajr. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Itu ada pengulangan. Apabila bumi itu digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, ya. Ibnu Abbas mengatakan ar-rajjatul harakatus syadidah yusma'u laha sautun. Idza rujjat ya.
Karena al-ardu itu muannats maka pakai taknis di situ. Ar-rajah itu adalah goncangan yang sangat dahsyat, sangat keras sampai terdengar suara. Ya, kalau kita misalkan ini menurut informasi orang yang pernah mengalami gempa, ada yang mengalami gempa di sini? Pernah menyaksikan gempa? Ya. Kalau kita alhamdulillah ya, semoga Allah jauhkan gitu aja ya. Itu sempat ada gempa, tapi yang dahsyat itu sampai menimbulkan suara yang sangat menakutkan. Bumi itu menimbul keluar suara, Ustaz, ya. Wallahu a'lam bishawab, seperti apa dahsyatnya ya. Itu saja yang dengar itu merinding bulu kuduknya itu ya, takut, apalagi sertai dengan goncangan ya, dan itu lama waktunya. Tidak cuma satu detik, 2 detik, bisa 1 menit, 2 menit dan seterusnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 1 memperingatkan kita. Ibarat itu begini, Allah itu ngasih peringatan, cukuplah satu pelajaran untuk memahami semuanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, semua manusia, bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu ya, tapi ya ayyuhan nas, semua manusia. Hei semua manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu, bertakwalah kamu pada Tuhanmu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Jadi teman-teman rahmati Allah, mungkin perlu searching, lihat-lihat gimana kondisi gempa ya. Kemarin gempa Turki aja sudah sedemikian dahsyat. Ya, dikatakan dalam banyak share-sharean itu orang yang kaya seketika berubah jadi miskin. Punya sekian apartemen berubah langsung jadi orang yang nggak punya apa-apa, Ustaz. Itu baru gempa dunia gitu ya, di dunia. Terus bagaimana dengan hamba gempa ya nanti ketika hari kiamat. Kemudian teman-teman Allah, kok habis? Habis kosong. Ya, kita pindah ke sini aja ya. Kemudian yang berikutnya, tadi belum selesai saya buat slide-nya itu ya. Saya lewati dulu. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Dan apabila gunung-gunung itu ya. Sini mana tadi? Terus bawah ya. Ini tadi yang saya jelaskan. Wa bussatil jibalu bassa, dan apabila gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Wa bussatil jibalu bassa. Bassan itu diambil dari kata yubassud daqiq, yang tepung yang dihaluskan dengan sehalus-halusnya. Yubassud daqiq. Ya. Jadi bayangin itu gunung sudah sehalus tepung, Ustaz. Ya, kan kamu sampai maaf ya, Anda kalau lihat bagaimana proses bikin tepung, itu kan ada gesekan, ya, yang tadinya beras itu, ya, kemudian jagung, kopi, ya, itu kan digesek, ya kan? Bagaimana ini gunung digesek, ya, ini kira-kira penghancur gunungnya kayak apa gitu ya? Jadi kalau mau ngancurin sesuatu itu cukup digerakkan sedemikian rupa. Kalau emak-emak kita, ibu-ibu kita itu kalau nampi beras apa itu, bersihkan beras itu ya, itu ya, atau itu ya pakai pesung dan seterusnya. Baik, al-basisah ya, para ulama mengatakan al-basisah yaitu tepung yang sudah dihancurkan dengan sehalus-halusnya. Bisa dibayangin, gunung aja bisa sampai seperti itu. Kemudian, masyaallah muslimin rahimakumullah, makna dari wa bussatil jibalu bassa. Bassa ya. Pertama, maknanya adalah gunung akan dicabut dari pasaknya. Sebagaimana dalam surah Al-Mursalat, wa idzal jibalu nusifat. Ya, apabila gunung itu dicabut dari pasaknya, Al-Mursalat. Yang kedua, gunung-gunung itu apa? Diperjalankan. Wa idzal jibalu suyirat, diterbangkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seperti dihambur-hamburkan
sehingga dihambur-hamburkan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush wa idzal jibalu suyirat, diperjalankan, kemudian gunung itu juga dihamburkan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan seterusnya. Dan teman-teman rahmati Allah, gunung-gunung yang ketiga maknanya itu adalah seperti dijelaskan dalam surah yang lain, gunung-gunung ditabrakkan satu dengan yang lain sehingga hancur dan lebur. Itu baru gunungnya. Terus bagaimana manusianya? Ya. Kalau gunungnya aja dicabut, diperjalankan, ditabrakkan, terus gimana rumah-rumah penduduk masyarakatnya itu ya? Gimana orang-orangnya? Sudah habis semuanya, musnah. Ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dalam surah An-Naba, dan gunung-gunung diperjalankan sehingga seperti fata morgana. Fakanat haba'an mumbatha. Gunung-gunung itu maka menjadi seperti debu yang berterbangan. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dalam bahasa Arab, ya, haba'a, ya, haba'a ada beberapa makna di sini. Haba'a di dalam ayat yang lain, faja'alnahu haba'an mansura, ya, amal-amal orang kafir itu, amal-amal kebaikannya orang kafir itu dijadikan seperti haba'an mansura, debu yang berterbangan. Haba'a itu yang pertama, debu-debu yang bertaburan di sekitar kuda yang sedang berlari. Ya, jadi kalau ada kuda berlari, nah, debu yang dihasilkan dari pukulan kaki-kakinya itu haba'a. Ya. Kemudian ada makna yang kedua, debu-debu kecil yang tampak di dalam rumah kita ketika terkena sinar matahari. Kalau kita pas lagi bersih-bersih rumah, ya, atau kita mukul kasur kita itu, ya, itu kalau ada sinar matahari yang masuk lewat celah-celah jendela, itu kan kelihatan tuh ada itu, ya, itu ya, itu debu, itu namanya haba. Bayangin gunung aja seperti itu, ya, subhanallah kan. Kemudian ada yang ketiga, makna ketiga itu adalah percikan-percikan api. Tatkala api pertama dinyalakan, ya, kalau kita nyalain korek, cetak gitu, itu namanya haba. Nah, ya. Makna yang keempat adalah yang ikut berterbangan bersama daun-daun ketika ada angin yang menerpa. Nah, ya. Jadi debu-debu yang ikut bersama daun-daun, ya, itu namanya haba. Ini adalah maknanya adalah gunung saja digambarkan sedemikian ringannya, ya, sedemikian kecilnya, padahal gunung itu kokoh, ya kan? Gunung itu kokoh. Tapi ketika terjadi hari kiamat ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, gunung itu cuma seperti haba, debu-debu itu. Terus di mana kita? Ya, di mana kita? Ya sudah, enggak ada kita, ya. Kita udah hancur mungkin kalau kita. Tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang melihat kejadian kiamat. Mungkin barangkali orang-orang beriman sudah, ya, bukan barangkali, ya, insya Allah dalam hadis dikatakan orang-orang beriman itu sudah diwafatkan oleh Allah lebih dulu, dikirim angin dingin dari negeri Yaman, dari arah Yaman, ya. Kemudian orang-orang beriman yang ada imannya itu dicabut oleh Allah. Tersisalah mereka orang-orang yang munafik dan orang kafir. Mereka yang dibiarkan hidup sampai datangnya kiamat. Ya, moga-moga kita tidak termasuk yang seperti itu, ya. Kita orang-orang yang diwafatkan lebih dulu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa kuntum azwajan thalathah, yang terakhir, wa kuntum azwajan thalathah, dan kalian manusia, ya, pada hari kiamat nanti dibagi menjadi tiga golongan, ya. Jadi manusia ini akan terbagi secara global, ya, secara global jadi tiga golongan. Di sini, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama adalah ashabul maimanah, kelompok kanan, gitu ya. Alangkah beruntungnya kelompok kanan ini. Makanya yang ada di sebelah kanan ini beruntung. Ashabul maimanah, ashabul yamin, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Yang kedua adalah kelompok kiri, golongan kiri. Ya, alangkah celakanya mereka yang ada berada di kelompok kiri ini. Ya, golongan kiri ini, maksudnya ashabul maimanah itu ada orang beriman, ya, orang-orang yang beriman, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang kiri ini adalah orang-orang kafir dan sekutunya.
Was-sabiqun as-sabiqun. Nah, ini yang hebat luar biasa adalah mereka yang lebih dulu masuk, ya, yang terdahulu masuk Islam, dan mereka yang lebih dulu masuk surga. Ya. Jadi golongan kanan. Ini siapa golongan kanan? Ya, mereka disebut golongan kanan karena mereka mendapat buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dia mengatakan, wocon kitabku ini, wocon catatan amalku ini, ada ya, pede. Kan begitu. Kalau nilainya bagus kan siapapun boleh lihat. Ya. Tapi kalau nilainya jelek, ya mama saja nggak boleh lihat, gitu ya. Rahasia, RHS, gitu ya. Sedangkan yang berikutnya ini adalah golongan kiri, ya. Adalah orang yang dikatakan dalam surah Al-Haqqah itu, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya, dia bilang, alangkah celakanya seandainya aku nggak dikasih buku catatan ini. Jadi dia lebih memilih nggak dikasih catatannya, ya. Apa? Mending nggak delok, gitu loh. Kan kalau bahasa kita kan mending gak delok, wis mending gak ngerti, wis ngerti aku gila bakalan celoko, wis kamu gak usah ditunjukkan wis nilainya, gitu. Ya. Ini golongan kiri. Mereka lah orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka. Sedangkan orang yang was-sabiqun as-sabiqun, kelompok yang terdahulu, yang lebih dulu masuk surga, ya. Itu adalah as-sabiqun al-awwalun ini, ya. As-sabiqun al-awwalun. Teman-teman rahmati Allah, kita lanjut lagi ya, karena setelah ini kita berdoa bersama. Oke, juga ya, ada pesan penting ya Ustazah ya. Ada Ustaz Zul sama Ustazah Taslimah insyaallah akan menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah, ini sebuah kabar gembira karena kita nanti nitip doa ya kepada beliau berdua. Kita doakan semoga perjalanannya, pulang perginya dimudahkan, dilancarkan, ibadah-ibadahnya bisa khusyuk, bisa tenang, bisa bisa berdoa sebanyak-banyaknya, karena sudah pasti insyaallah ya. Bunda Taslimah nanti mendoakan kita ya, terutama yang jomblo-jomblo ini. Ya. Dan semua kebaikan-kebaikan kita juga titipkan sama beliau. Ini sesi terakhir Ustaz, untuk Ustaz Taslimah ya, saya persilakan untuk mungkin memberikan sepatah dua patah kata. Baik, mungkin saya tutup dulu ya. Untuk taklimnya saya tutup dulu. Mohon maaf ya, endingnya langsung diisi dengan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.